Assalamualaikum sedulur. Ketemu lagi di channel Bengkel Story. Hari ini kita bakal spill informasi penting tentang penyebab Satria Fu 150 ngelitik atau ngicrik di mesin bagian atas. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan berbagi pengalaman otomotif untuk kita semua. Oke, kembali ke topik. Untuk kasus yang sering terjadi pada Satria Fu 150 bunyi berisik, biasanya ada 3 penyebab utama. Sedulur, penyebab pertama suara ngelitik atau ngicrik di mesin atas. Satria Fu 150 adalah rantai keteng kendor. Rantai keteng ini fungsinya sangat vital, karena dialah yang menghubungkan putaran kruk as dengan noken as. Kalau rantai ini kendor, putarannya jadi nggak sinkron. Efeknya muncul bunyi berisik kayak cekrek-cekrek dari bagian atas mesin. Tapi bukan cuma soal bunyi aja. Kalau rantai keteng dibiarkan kendor terus, ada beberapa efek samping berbahaya. Timing mesin bisa berubah, pengapian jadi nggak pas. Tenaga motor drop, tarikan terasa berat. Bahkan bisa bikin motor jadi boros bensin. Rantai bisa loncat gigi, kalau ini sampai terjadi. Mesin bisa mogok mendadak di jalan. Bahkan piston bisa tabrakan sama klep. Kerusakannya jelas lebih parah dan biaya perbaikannya juga besar. Makanya, kalau ada tanda-tanda suara berisik dari mesin bagian atas, jangan disepelekan. Cek kondisi rantai keteng dan tensionernya, apakah masih kuat atau perlu diganti. Perawatan kecil bisa menyelamatkan dompet kita dari kerusakan besar. Sedulur, penyebab kedua suara ngelitik atau ngicrik di mesin bagian atas. Satria Fu 150 adalah klep dan bos klep yang oblak atau aus. Klep ini fungsinya penting banget, karena dia yang mengatur keluar masuknya udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, klep ini dudukannya ada di bos atau rumah klep. Kalau bagian ini mulai aus, oblak, atau longgar, maka gerakan klep jadi nggak presisi lagi. Efek pertama yang langsung terasa adalah bunyi berisik di area kepala silinder. Suaranya seperti cetok-cetok setiap mesin hidup. Kedua, karena klep nggak rapat, kompresi mesin bocor. Hasilnya, tenaga motor berkurang. Tarikannya jadi loyo, bahkan kadang susah starter. Ketiga, konsumsi bahan bakar juga bisa jadi boros. Motor nggak bertenaga, tapi bensin cepat habis. Kalau dibiarkan, ausnya semakin parah. Klep bisa patah, bos klep retak. Dan ini bisa merembet ke kerusakan piston serta head mesin. Biaya perbaikan jelas nggak sedikit, sedulur. Makanya, kalau ada gejala suara berisik dan tenaga motor berkurang, jangan disepelekan. Cek kondisi klep dan bos klep. Lakukan skir ulang atau ganti kalau memang sudah parah. Ingat, kerusakan kecil yang diabaikan bisa jadi kerusakan besar. Sedulur, penyebab ketiga suara ngelitik atau ngicrik di mesin atas. Satria Fu 150 adalah noken as yang aus dan penyetelan shim klep yang kurang pas. Noken as ini ibaratnya jantung penggerak klep. Kalau bagian ini aus, baret, atau sudah makan permukaan, maka gerakan klep jadi nggak mulus lagi. Akibatnya, timbul bunyi ketukan yang jelas terdengar dari kepala silinder. Efek pertama, suara mesin kasar. Apalagi saat langsam atau putaran rendah. Efek kedua, tenaga motor menurun, karena bukaan klep jadi tidak maksimal. Efek ketiga, kalau ausnya makin parah, bisa bikin rumah noken as rusak, dan biaya perbaikannya jelas mahal. Selain itu, ada satu hal penting yang sering disepelekan, penyetelan shim klep yang kurang pas. Shim klep ini menentukan celah antara klep dengan noken as. Kalau setelannya terlalu rapat, mesin akan cepat panas, tenaga loyo, dan bisa bikin klep cepat aus. Kalau terlalu longgar, suara berisik muncul, bahkan bisa bikin hentakan keras di kepala silinder. Jadi, penyetelan shim klep harus benar-benar sesuai ukuran standar pabrikan. Jangan asal setel, karena sedikit saja meleset bisa berakibat fatal untuk mesin. Kalau setelannya tidak sesuai, efeknya bisa fatal. Terlalu rapat mesin cepat panas, kompresi bocor, tenaga loyo. Terlalu longgar bunyi berisik muncul, hentakan keras terasa di kepala silinder.
Makanya, penyetelan harus sesuai standar pabrikan. Untuk Satria VU 150. Clap in, intake 0,05 mm sampai 0,10 mm. Clap X, exhaust 0,08 mm sampai 0,13 mm. Dengan ukuran standar ini, kerja mesin jadi lebih stabil, suara lebih halus, dan umur komponen juga lebih panjang. Sedulur, jangan pernah remehkan setelan kecil seperti shim clap. Karena dari hal sepele inilah suara ngelitik bisa muncul. Dan kalau dibiarkan bisa merembet ke kerusakan yang lebih besar. Oke sedulur, itu tadi pembahasan kita tentang penyebab Satria VU 150 ngelitik di bagian atas. Semoga informasi ini bermanfaat buat perawatan motor kesayangan Anda. Ingat, kerusakan kecil jangan dianggap remeh. Karena kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Tetap rawat motor Anda. Biar mesin awet, tenaga terjaga, dan dompet tetap aman. Jangan lupa dukung terus channel Bengkel Story dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Supaya kita bisa terus berbagi ilmu dan pengalaman otomotif buat sedulur semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.